kembali lagi di channel aku Syira Antoinette. Dan hari ini aku bakal kasih kalian cerita yang benar-benar serem banget. Judulnya Trap. Di ini cerita itu tentang seorang vegetarian yang terkurung, bayangin, di dalam apartemen. Aku tuh nontonnya agak sesek-sesek dan aku pingin kalian ngerasain, bukan ngerasain seseknya sih, tapi ngerasain tegang yang sama, karena ini benar-benar seru banget. So langsung aja kita mulai. Apa jadinya kalau kalian secara nggak sengaja terkurung di dalam sebuah apartemen tinggi selama beberapa hari? Seorang pria dari Mumbai dalam film berjudul Trap yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan perjuangan seorang pria yang melakukan segala macam cara agar bisa keluar dari apartemen. Setelah 35 hari, akhirnya pria itu berhasil keluar dari apartemen tersebut. Shaurya adalah seorang pegawai call center yang tinggal di Mumbai, India. Dia telah lama naksir dengan salah satu coworker di perusahaannya yang bernama Nuri. Suatu hari, Shaurya mengumpulkan keberanian untuk menelpon Nuri, tetapi ia terlalu malu untuk mengungkapkan perasaannya. Sejak saat itu, Shaurya selalu menghubungi Nuri setiap hari dan melakukan percakapan kayak awkward gitu yang tampaknya juga disukai oleh Nuri. Nuri suka menggoda Shaurya dan membuat gugup, tetapi ia juga benci karena Shaurya itu tidak pernah mengajaknya berkencan. Ketika Shaurya menghubunginya lagi, Nuri menyuruh Shaurya menebak makanan favoritnya dalam 5 detik. Jika Shaurya itu menjawab dengan benar, maka ia akan mengencaninya. Tetapi jika jawabannya salah, maka Nuri akan berhenti mengangkat teleponnya. Meskipun gugup, tetapi Shaurya menjawab dengan benar dan berkencan dengan Nuri. Sore itu, mereka makan makanan kesukaan Nuri dan melanjutkan obrolan mereka di sebuah restoran. Lalu dengan santainya Nuri mengatakan ia akan menikah 2 bulan lagi. Hal itu membuat Shaurya kaget banget dong dan bertanya apakah pernikahannya telah diatur oleh orang tua Nuri. Namun Nuri mengabaikan pertanyaan tersebut dan melanjutkan percakapan mereka. Hari itu menjadi awal persahabatan mereka. Nuri mulai berharap untuk terus menemui Shaurya hingga akhirnya mereka saling jatuh cinta. Suatu hari Shaurya mengajak Nuri ke apartemennya di mana ia tinggal dengan 3 orang temannya. Mereka lalu mengunci diri di dalam kamar dan mulai bermesraan. Akan tetapi Nuri tiba-tiba berhenti dan terlihat kesal memikirkan masa depan mereka. Shaurya lalu meminta Nuri untuk membatalkan pernikahannya dan kawin lari dengannya. Awalnya Nuri mengira Shaurya itu hanya bercanda, tetapi ia mulai mempertimbangkan perkataan Shaurya ketika Shaurya mengatakan bahwa dia benar-benar serius. Nuri lalu berkata bahwa ia tidak bisa tinggal dengan teman sekamar Shaurya. Shaurya pun berjanji akan mencari apartemen baru dan pindah dengannya besok. Karena pernikahan Nuri tinggal 2 hari lagi, maka mereka harus bergegas. Shaurya mulai menghubungi beberapa dealer dan mencarikan apartemen yang tepat untuk dia dan Nuri. Namun karena waktu yang sempit serta budget yang sedikit, ia tidak bisa menemukan satupun apartemen yang bagus. Kemudian seorang pria asing yang mendengar pembicaraan Shaurya menawarkan apartemen yang cocok untuknya. Awalnya Shaurya merasa skeptis, namun ia setuju dan pergi melihat apartemen tersebut bersama pria tadi. Ketika mereka sampai di sebuah kompleks apartemen bertingkat tinggi yang baru dibangun, Shaurya merasa bahwa ia tidak mampu membeli apartemen di sana. Pria yang mengaku sebagai pengurus apartemen tersebut berkata bahwa apartemen itu telah dibangun sejak 2 tahun lalu tetapi masih kosong hingga sekarang karena kayaknya masalah hukum gitu. Pemilik apartemen itu juga tidak pernah mendatangi tempat tersebut sehingga secara tidak resmi ia menyerahkan kepada Shaurya demi mendapatkan uang. Memikirkan bahwa nantinya hanya ada ia dan Nuri yang tinggal di gedung besar tersebut, ditambah apartemen itu telah memiliki tempat tidur, dapur, ruang tamu, kamar mandi, dan balkon yang dipagari, membuatnya berpikir bahwa tempat itu jelas jauh lebih baik dan bernilai dibandingkan harga yang harus ia bayar. Shaurya dibuat lupa tentang penting lainnya dan langsung menyelesaikan kesepakatan dengan pria tersebut. Ia pun menerima kunci apartemen lalu bergegas mengemasi barang-barang dari apartemen lamanya. Tetapi ia tidak memberitahu teman sekamarnya tentang rencana kawin larinya dan hanya mengatakan kalau dia ingin kembali ke rumah selama beberapa hari.
Di apartemen barunya, ia berbaring di kasur, membersihkan ruangan dan tertidur sambil berharap bisa mengejutkan Nuri keesokan harinya. Ia lalu mengisi daya ponselnya, tetapi listrik mati. Keesokan harinya dia terlambat bangun lalu terburu-buru memulai aktivitasnya. Ia menyadari kalau kerannya juga tidak bekerja dan memutuskan menggunakan botol untuk menyikat gigi. Setelah keluar dan mengunci apartemennya, ia kembali lagi untuk mengambil ponsel. Ia lupa melepaskan kunci dan pintu tanpa sengaja ia terkunci di dalam apartemen tersebut. Nuri menghubunginya dan bertanya mengapa ia terlambat. Syauria menjelaskan bahwa ia akan tiba dalam beberapa menit, tetapi tidak memberitahu di mana ia berada untuk mengejutkan si Nuri. Tetapi ketika teleponnya berakhir, dia mencoba keluar dan menyadari bahwa sekarang ia sedang dalam masalah. Dengan paksa ia mencoba untuk membuka kunci tetapi gagal. Ia juga menggunakan beberapa alat dari laci tetapi tidak berhasil. Akhirnya ia menghubungi pusat bantuan meminta mereka mengirim seseorang untuk menghancurkan kunci. Namun sayang, ponselnya mati sebelum ia memberitahukan alamatnya. Syauria mencoba mengecas ponselnya lagi, tetapi listrik tetap tidak ada. Ketika menyadari bahwa ia telah terjebak di apartemen tersebut, ia berpikir Nuri mungkin mengira kalau dirinya telah melarikan diri karena takut akan komitmennya sendiri. Beberapa hari pun berlalu, ia mencoba segala macam cara untuk membuka dan menghancurkan pintu, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Sampai ketika ia menemukan sebuah karton lalu menuliskan help beserta nama bangunan tempatnya berada dan melemparnya keluar balkon berharap seseorang bisa menemukan karton tersebut. Beberapa hari kemudian, seorang wanita menemukan tulisan itu dan bertanya ke penjaga apartemen apakah ada seseorang yang tinggal di sana. Namun si penjaga mengatakan ia telah bekerja selama 2 tahun di sana dan tidak mungkin ada orang yang tinggal di gedung itu. Wanita itu merasa tidak puas, lalu mencoba menaiki beberapa lantai, namun gedung itu terlihat kosong, jadi ia kembali ke rumah. Syauria yang melihat wanita itu pergi akhirnya kehilangan satu-satunya harapan yang ia miliki. Hari-hari kembali berganti ketika persediaan makanan udah mulai habis nih. Ia yang seorang vegetarian terpaksa membunuh hewan-hewan seperti kecoa, burung, semut, dan hewan-hewan lainnya yang ia temukan di apartemen untuk dimakan. Suatu hari tiba-tiba ia memikirkan ide untuk menghancurkan besi di balkonnya, kemudian turun hingga ke lantai apartemen yang tidak mempunyai balkon. Setelah berhasil masuk ke salah satu apartemen dengan sedikit harapan dan keberanian, ia mencoba membuka pintu. Syauria sangat gembira ketika pintu apartemen itu ternyata bisa dibuka. Ia kemudian turun melewati tangga hingga akhirnya bertemu dengan si penjaga gedung. Ada banyak hal yang ingin dikatakan Syauria kepada pria tersebut, tetapi ia hanya pergi meninggalkan penjaga itu. Seminggu kemudian, Nuri mengunjunginya di rumah sakit. Ia mengira Syauria meninggalkannya dan jadi si Nuri ini menikah. Ketika Syauria menggenggam tangan Nuri, ia melepaskannya karena tahu bahwa sekarang mereka tidak bisa lagi bersama. Beberapa hari kemudian, Syauria kembali bekerja, namun sakit hati karena tidak ada satupun teman maupun koleganya yang menyadari bahwa ia itu menghilang. Hari itu ia lalu mengunjungi restoran favoritnya dan menikmati makanan favorit yang telah lama ia rindukan. Di adegan terakhir, tampak Syauria kembali ke apartemen tersebut dan memandangi besi yang ia rusak. Pesan dari cerita ini kayaknya aku juga bingung pesannya apa. Tapi kayaknya dia jadi tahu gitu kalau misalkan dirinya menghilang, ternyata gak semua orang mencari dia gitu. 35 hari menghilang gitu, masa gak dicari sama siapapun. Dan aku pingin banget klarifikasi dari penjaganya ya, kenapa dia gak ngomong gitu kalau ada orang di sana, apa dia nggak tahu atau gimana, jadi gemes gitu. Kasian banget kan Syauria di apartemen itu sendirian kayak gitu. Kalau kalian ada di situ, kalian akan ngapain nih guys? Boleh kalian komen di bawah ini. Kalian juga boleh komen kalian mau rekomendasiin aku film apa lagi buat aku tonton dan aku kasih ceritanya ke kalian. So, terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga kalian selalu support aku. Nanti kalian bisa komen pokoknya next mau video apa lagi. So, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.